juga bahwa yang berada di jalanan turut menggagalkan rencana itu. Mas Sulis juga ada di lapangan, Nong juga, sebagian kita lah, saya lihat wajah-wajahnya ini setengah matahari 22 gitu situ. Tapi juga ada proses di belakang kan, ada proses di tingkat elit yang dan ini sebenarnya cukup menggembirakan karena kabarnya kemudian proses itu menunjukkan bahwa banyak sekali elite-elite yang mulai kapok dengan, saya mau nyebut Jokowi tapi nanti diprotes oleh teman-teman semua, jadi saya sebut Mulyono ya. Sebetulnya nama resminya Joko Widodo, ini supaya kalian nggak lupa gitu ya. Tapi ya gitu. Jadi karena dipaksakan gitu. Jadi sudah mulai ada yang capek, ada yang kapok. Itu almarhum. Pertanyaan besarnya kan adalah kita mau menghadapi 20 Oktober nanti pergantian rezim yang agak menakutkan juga sebetulnya. Kalau jujur juga ini bikin cemas banyak orang juga. Tapi sebelum itu yang sudah dirusak selama 8-10 tahun ini kan mesti ditata ulang. Artinya kalau kita mau kasih dia judul, sebetulnya ke depan ini Faisal Basri di sini pernah bilang ke depan itu hari-hari gelap. Lalu salah seorang teman yang ada di sini, bukan nama asli tapi sebut saja Herwin Harmoko, bukan Cina ya, itu kapan? Berapa lama itu? Faisal bilang setidaknya 2 tahun. Kalau melihat gejala ekonomi yang ada, sebagian besar orang bilang 2 tahun itu kelamaan, gitu ya. Bagi banyak orang yang menginginkan demokrasi kembali, setidaknya kepada track lamanya, yaitu pasca reformasi 98, mungkin 2 tahun ke depan itu cukup lama untuk kita diombang-ambingkan. Gitu. Saya nggak tahu nanti bagi PDIP 2 tahun ini kemudian positioningnya cukup apa nggak gitu ya. Kita akan tanyakan itu. Tapi inilah yang mau kita bicarakan malam ini. Masa depan demokrasi kita. Kami sengaja mengundang narasumbernya bukan seorang pengamat politik atau ahli politik, tapi pelaku politik yang selama beberapa waktu terakhir ini menjadi bagian dari perlawanan. Strike to the point ya Mas Hasan. Strike to the point. Kosong itu ya untuk diisi. Kalau saya bilang nanti peta kambing gitu. Menjadi bagian dari perlawanan. Sebabnya mungkin karena marah dan sakit hati, seperti sebagian besar orang di sini juga, gitu ya. Bisa juga ya karena tawar menawar dalam politik. Itu yang mau kita bicarakan. Karena itu Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, saya kira orang yang cocok untuk kita ajak diskusi malam ini tentang masa depan demokrasi. Tentu sumber berikutnya adalah kawan-kawan sendiri ya. Untuk forum ini tidak hanya menyediakan ruang untuk bertanya, tapi juga kesempatan ruang untuk menyampaikan gagasannya. Mas Hasto saya kira punya satu presentasi ya, bahan presentasi yang harus diselenggarakan. Oke, silakan Mas Hasto. Mungkin. Baik, terima kasih. Selamat malam. Saya terkesan dengan waktunya. Jadi bisa overcome something. Tapi orang nggak bayangin sampingnya itu tampaknya 20 Oktober nggak seperti ini. Ini boleh dikasih tepuk tangan. Dan yang kedua, I do believe. Hanya I do believe-nya itu harus diisi. Overcome terhadap siapa? Dan saja overcome yang sampingnya itu bisa kita percepat, atau overcome terhadap yang mereka dalam istilah Mas Rocky Gerung telah membunuh suatu ide, telah membunuh suatu gagasan, sehingga bagi PDI Perjuangan yang juga terus konsisten menjaga seluruh ide-ide tentang kebangsaan, nasionalisme, kerakyatan, ide-ide gagasan besar tentang republik ini yang dibangun dengan tidak mudah, dibangun dengan suatu konsepsi yang luar biasa yang menurut Profesor Dr. Yudi Latif itu disebut sebagai negara paripurna. Tentu kita semua tidak rela
ketika demokrasi yang kaya dengan gagasan, bayangkan social justice, gagasan tentang humanity, dan sila kedua itu telah dijalankan dengan sangat baik oleh para pendiri bangsa, sehingga dengan gagasan-gagasan kemanusiaan di dalam perspektif internal, kita ini kan pengen Indonesia merdeka itu agar bebas dari berbagai bentuk penjajahan. Saya sampaikan juga kepada Pak Sulis, pembimbing saya dan penguji saya sekaligus di UI, bahwa gagasan kemanusiaan dalam perspektif eksternal ini juga punya tujuan membangun suatu tata dunia yang baru, suatu perjuangan yang dalam istilahnya Jacques Rancière itu adalah melawan ketidakadilan struktur dunia. Jadi bayangkan tahun 55 kita baru belum lama bebas dari penjajahan, kita sudah mampu membumikan Pancasila dalam perspektif global melalui gagasan-gagasan anti ketidakadilan, gagasan-gagasan emansipasi, dan emansipasi itu dimulai dari cara berpikir. Maka Republik ini sebenarnya mewarisi begitu ide yang kaya terhadap cita-cita kesetaraan, keadilan, kemanusiaan yang dipraktekkan dengan sangat baik, sehingga kita punya legacy internasional mengadakan konferensi Asia Afrika di Bandung yang dampaknya adalah bukan hanya kemerdekaan bangsa-bangsa Asia Afrika yang majoritinya bangsa Islam, tetapi adalah ya suatu gagasan-gagasan anti dogmatisme dunia yang saat itu diwarnai oleh dua blok besar, blok barat pimpinan Amerika Serikat, blok timur juga pimpinan Soviet, dan Pancasila itu lahir sebagai suatu koreksi atas sistem internasional yang anarkis, diganti menjadi suatu sistem internasional yang anti kolonialisme dan imperialisme, dan itu ditunjukkan dengan gagasan-gagasan yang luar biasa. Dan tiba-tiba ada anak tukang kayu yang mencoba gagasan itu. Tiba-tiba ketika kita mencoba mengingatkan di dalam berbagai dialog-dialog ideologis yang membuat tidak tahan ketika bertemu dengan Bu Mega, karena Bu Mega selalu berbicara aspek ideologis, sementara pimpinan-pimpinan yang lain berbicara tentang teknokratis masih mending, Mas Rocky, tapi berbicara tentang project base. Jadi gagasan-gagasan yang ideologis dalam spektrum nasional, membumi, dan internasional itu diganti dengan gagasan-gagasan yang sifatnya project base. Nah, sehingga kalau kita melihat pembegalan demokrasi yang terjadi kemarin, sebenarnya ini juga menunjukkan suatu kemunduran yang luar biasa terhadap peradaban Indonesia. Bukan hanya peradaban terhadap demokrasi, peradaban terhadap pemahaman makna kedaulatan rakyat, tetapi juga peradaban yang digerakkan oleh suatu ide-ide besar yang disaripatikan itu terhadap gagasan Indonesia Raya kita. Pancasila aja kalau kita lihat sila-silanya itu kan sangat kritis di dalam menjawab berbagai tantangan-tantangan hegemoni penjajahan saat itu yang mengurung seluruh mentalitas kita menjadi bangsa yang minder. Nah, tapi ketika itu mencoba kemudian dengan sadar dilakukan berbagai political engineering untuk membunuh demokrasi kita, maka apa yang terjadi pada saat penolakan keputusan Mahkamah Konstitusi tentang demokratisasi dengan mengurangi batas elektoral di dalam mencalonkan kandidat pilkada, itu sebenarnya adalah suatu berkah bagi kita. Tetapi kita harus melihat bukan pada peristiwa penjagalan demokrasi terlebih dahulu. Kita harus flashback kembali bahwa dalam konteks tampilan kekuasaan yang mencoba menguburkan suatu gagasan-gagasan besar tentang demokrasi, maka apa yang terjadi saat itu bukan sekedar cukup dengan perlawanan dari civil society, dari mahasiswa,
dari kelompok masyarakat yang turun gunung bersama-sama, tetapi juga harus menyadarkan kita kembali bahwa yang pertama, dominasi politik kekuasaan itu sudah masuk di dalam seluruh aspek kehidupan kita, dan sialnya ini ditopang oleh populisme itu. Gitu. Yang kedua, itu rasionalitas kritis yang bersentuhan dengan apa alasan, landasan falsafah dan juga fungsi-fungsi yang diemban oleh institusi-institusi negara, tiba-tiba semuanya dikaburkan dan dikalahkan oleh kekuasaan yang mencoba memperpanjang masa jabatannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Kita melihat, kami dalam sebagai partai politik itu juga jebolnya pertahanan dari seluruh kesadaran kita, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ketika dia bisa digunakan oleh kepentingan kekuasaan yang sebenarnya ingin memperpanjang dirinya, tetapi bisa menggunakan tangan-tangan DPR. Ini kan hebatnya gitu, kita dibius. Yang kedua, kita betul-betul merasa dibius sehingga publik itu juga menerima sepertinya penjelasan ketika Presiden mengatakan itu bukan saya, itu DPR. Jangan bertanya kepada saya. Yang menolak keputusan MK itu bukan saya, itu DPR. Ini kan suatu justifikasi yang sangat membahayakan bangunan demokrasi kita. Dan yang ketiga, kita juga melihat yang sangat bahaya ketika demokrasi itu harus dibangun dengan kebebasan pers. Ternyata pers apapun itu kan melekat dengan prinsip jurnalisme yang sehat, dengan prinsip-prinsip covering both sides. Ini ternyata juga mengalami situasi kritis ketika fungsi-fungsi pers yang melekat dengan etika jurnalistik tersebut bisa dikalahkan penjelasannya oleh influencer, apalagi influencer bayaran yang memang bekerja tanpa pemahaman terhadap sistem politik yang dibangun. Yang penting dia memiliki suatu legitimasi sosial atas kepopulerannya untuk memberikan suatu penjelasan kepada publik terhadap apa yang terjadi, meskipun dia tidak tahu dalam perspektif sistem politik yang seharusnya. Ini kan yang banyak terjadi, yang menurut saya kehadiran influencer yang begitu banyak yang digunakan dalam ranah-ranah politik untuk melakukan justifikasi atas kebijakan-kebijakan Mulyono yang kemudian ini menjadi problem yang serius. Itu yang ketiga. Jadi institusi pers pun juga menghadapi suatu persoalan ketika dihadapkan pada pertarungan ide atau gagasan berhadapan dengan influencer yang sebenarnya hanya lebih mengandalkan kepada popularity yang menciptakan begitu banyak bias di dalam pesan-pesan politik yang disampaikan itu. Kemudian hal yang keempat, ya selain tadi aspek rasionalitas kritis yang juga turun, itu juga syarat-syarat terbentuknya sistem tata pemerintahan negara yang sehat, itu juga otomatis dengan praktek-praktek kekuasaan yang terjadi sejak Pilpres ketika muncul keputusan MK nomor 90, di mana melalui suatu intervensi kekuasaan, akhirnya yang terjadi adalah keputusan yang oleh Bu Mega disebut sebagai palu godam, bukan palu emas, yang memberikan dasar legalisasi terhadap pencalonan dari Gibran. Ini bangunan-bangunan demokrasi yang sebenarnya sudah rontok ketika intervensi kekuasaan itu berhasil menembus batas-batas peranatan kehidupan politik yang baik, dan kemudian juga batas-batas apalagi etika dan moral yang memang tidak diakui oleh penguasa. Nah, ketika kami mencoba menelusuri mengapa hal ini bisa terjadi sehingga kerusakan demokrasi kita menjadi begitu parah. Jadi kalau jujur aja, kalau saya ketemu para dubes itu saya juga agak malu memberikan suatu penjelasan. Ya akhir-akhir ini kan saya bertemu dengan banyak dubes ketika banyak intimidasi yang ditujukan kepada saya. Tidaknya saya memberikan penjelasan ke beberapa dubes tentang the darkness of the Indonesian democracy. Saya jelaskan kepada mereka situasional yang kita hadapi terhadap apa yang sebenarnya terjadi, bukan untuk membocorkan rahasia negara,
tetapi untuk melihat suatu perspektif yang lebih luas dalam rangka untuk meluruskan juga opini terhadap mereka. Apa yang terjadi ini yang mereka persepsikan seringkali nampak lahir dari bangunan sistem demokrasi yang tidak ada kritik, bangunan sistem demokrasi yang begitu mudah masuk di dalam berbagai drama-drama Korea yang ditampilkan, telenovela yang ditampilkan. Kami jelaskan bukan faktor itu betul-betul sebagai suatu anomali demokrasi. Jadi perubahan dari politik kekuasaan yang ditampilkan oleh Pak Jokowi ini benar-benar di luar kalkulasi kami sebelumnya, sampai kemudian dipakai berbagai model-model kecurangan pemilu. Ya kebetulan saya mengkaji kecurangan pemilu pada tahun 71 ketika awal kekuasaan di Orde Baru dibangun dengan mobilisasi ABRI secara langsung sebagai mesin politik, membungkam pers. Kemudian pada tahun 71 itu dengan teror terhadap kekuatan oposisi. Saat itu yang hadir sebagai kekuatan oposisi adalah PNI dan NU yang kemudian betul-betul dihabisi di dalam konsolidasi kekuasaan pada tahun 73 sampai pemilu 71 dan 77. Itu skenario betul-betul masif membunuh demokrasi itu sendiri. Kemudian tahun 2009 saya juga mempelajari secara khusus, termasuk mengkaji temuan-temuan di dalam tulisan Markus Metzner tentang taksimisasi di dalam praktek demokrasi elektoral yang ternyata rekam jejaknya terhadap apa yang terjadi tahun 2009 itu berkembang biak semakin sempurna pada tahun 2024. Itu coba lihat gagasan, itu coba kekerasan pemilu tahun 71, Ken Ward yang nulis, itu saya sudah melakukan perbandingan bagaimana konsolidasi penting dari Orde Baru untuk menancapkan kekuasaan politiknya, karena berbagai sisi-sisi gelap demokrasi dalam demokrasi elektoral ini pada dasarnya merupakan akumulasi yang asal dari apa yang terjadi pada pemilu 71 seperti itu. Next, coba lihat ini. Nah di sini sama. Ini 2009 yang terjadi. Ini saya tulis dari berbagai kajian. Sumber saya adalah buku tulisan Markus Metzner dan buku Political Management Handbook. Ketika tulisan ini dikaji, saya itu terbelit bagaimana di dalam demokrasi elektoral yang menjadi pengikut di dalam globalisasi, khususnya negara-negara yang mengalami krisis moneter pada tahun 97. Kemudian dilanjutkan ketika dilakukan penandatanganan dengan IMF, letter of intent dengan IMF, itu disertai dengan reformation of legal framework untuk melakukan demokratisasi yang ujung-ujungnya adalah demokratisasi dan liberalisasi politik sebagai penopang dari demokrasi ekonomi yang mereka lakukan. Nah dari situlah kemudian partai-partai yang sebelumnya spektrumnya itu sangat jelas pada ideologi, baik itu sentral tengah, kemudian kanan maupun kiri, maupun variasi di antara keduanya. Tiba-tiba melalui suatu program yang disebut sebagai Global Reproduction of American Politics ini, partai berubah menjadi partai elektoral karena tidak ada suatu tradisi kelembagaan. Dan kemudian di sini dipraktekkan apa yang disebut Markus Metzner sebagai taksimisasi, yaitu pada bulan Juli 2008 sampai Februari 2009 dibelanjakan $2 billion. Ini untuk belanja sosial yang kemudian direplikasi kembali pada tahun 2024 yang lalu. Ini hanya dalam waktu 6 bulan. Bagaimana dibelanjakan seperti ini. Kemudian bandwagon efeknya sama, kemudian dipakai skenario-skenario melalui penggunaan lembaga-lembaga survei, kemudian KPU penyelenggara pemilu tidak netral. Hanya sisi positifnya pada tahun 2009 saat itu masih dibentuk skoci. Jadi Pak SBY masih bentuk skoci, tim Alpha, tim Bravo, tim Charlie, tim Delta. Kalau 2024 nggak ada lagi skoci, itu udah direct. Siapa pengusaha yang mendukung Ganjar langsung ditelepon untuk memberikan ya suatu intimidasi bahwa apa yang dilakukan untuk perpanjangan kekuasaan Jokowi ini itu dibenarkan melalui dukungan alat-alat negara dan juga instrumen-instrumen negara. Jadi inilah yang kemudian direplikasi, dan pada tahun 2009 sukses hanya dalam waktu 6 bulan
mampu merubah elektoral Partai Demokrat satu dari 8,7% menjadi 21%. Sehingga inilah yang kemudian direplikasi pada tahun 2024 di situ. Jadi kombinasi antara pemilu 71 dan kemudian 2009. Tapi penggunaan institusi negara sebenarnya sudah dimulai pada tahun-tahun itu. Inilah yang kemudian menyebabkan mengapa kemudian istilahnya yang dalam tulisannya Pak Sukidi, banality of evil, itu kemudian terjadi karena memang ini akumulasi dari praktek-praktek pengkerdilan terhadap kesadaran kritis dalam demokrasi elektoral, di mana dalam demokrasi elektoral itu kekuasaan itu ditopang oleh legitimasi dari survei, bukan dari suatu program-program yang dihasilkan. Dan kemudian terjadi pergeseran dari makna tentang kekuasaan itu. Karena kekuasaan ini kan sebenarnya dibangun dari suatu ide-ide dan kekuatan-kekuatan kolektif yang membentuknya. Pak Jokowi ini dibentuk dengan suatu ide gagasan kekuatan kolektif bahwa ini sosok pemimpin yang muncul dari bawah. Sosok pemimpin yang kemudian karena mata hatinya itu dekat dengan rakyat, maka otomatis dia akan memperjuangkan kepentingan rakyat yang dia wakilinya. Dan ternyata kemudian terjadi suatu perubahan political behavior yang luar biasa, di mana wajah rakyat itu justru dipakai untuk melakukan suatu tindakan-tindakan politik yang sifatnya manipulatif tadi, yang kemudian menggeser watak kekuasaan yang mula-mula dibangun dari suatu ide gagasan yang membentuknya diganti dengan diri aktornya. Maka kemudian yang banyak tampil adalah Pak Jokowi bukan dalam bentuk sebagai ide gagasan, tapi Pak Jokowi dalam bentuk dirinya yang memegang kuasa dari politik itu. Terlebih ketika aspek-aspek etika politik, moral politik itu diabaikan, sehingga kita melihat presiden yang seharusnya itu bertindak dengan penuh keteguhan moral, bersumpah untuk menjalankan konstitusi dengan seluruh-seluruhnya, ternyata dalam praktek berbohong itu pun sah. Selama itu bisa memperkuat suatu agenda-agenda kekuasaannya. Ini kan kemudian yang saya temui. Ada seorang pimpinan partai yang mencoba dilepaskan dari posisi partainya terdahulu. Lalu dibuatkan suatu skenario untuk menjadi seorang wakil presiden, yang mana dia tidak mungkin ketika dia tetap berada di partai itu. Tetapi apa yang terjadi ketika dia mengikuti nasihat dari sosok pemimpin ini? Itu kemudian muncul suatu strategi dari dia tim perang, sehingga di hadapan pemimpin dia memperoleh suatu jalan keselamatan, dia dipindahkan ke partai lain untuk dicalonkan sebagai wapres. Tetapi kemudian di atasan dari politisi ini, kemudian dia dikatakan sebagai sosok yang tidak loyal. Nah, sehingga politik dari Gempara, politik kebohongan tanpa etika dan moral inilah kemudian yang justru dipraktekkan. Dan ketika kekuasaan tanpa topangan etika dan moral, ya maka hasilnya adalah keruntuhan di dalam seluruh sistem demokrasi dan tata pemerintahan yang kita bangun. Nah, bagaimana solusinya menghadapi masalah-masalah seperti ini? Ya tentu saja di dalam budaya politik yang kita bangun, kita harus memunculkan kesadaran kritis tadi tentang makna setiap lembaga negara dengan fungsi ideal yang dibangun, dan kemudian pemaknaan terhadap fungsi ideal ini harus terus-menerus kita suarakan. Itu dalam konteks budaya politik yang harus kita bangun. Kemudian yang kedua yang kami lakukan sendiri, tadi partai kebetulan baru melakukan suatu riset tentang kepemimpinan strategis, ideologi, kelembagaan partai dan relevansinya terhadap ketahanan partai. Mengapa? Karena pemilu 2024 membuktikan bahwa ancaman terbesar yang dialami oleh PDI Perjuangan itu adalah akibat power behavior dan kemudian abuse of power dari pucuk kekuasaan itu sendiri, yaitu Pak Jokowi yang memang betul-betul mengetahui kondisi internal PDI Perjuangan, tahu situasional PDI Perjuangan itu seperti apa, itu apal persis. Karena setelah bersama kami sejak wali kota, kemudian tiba-tiba kami berhadapan di situ. Ini yang juga menimbulkan suatu kerumitan di dalam membangun suatu strategi komunikasi politik di tengah-tengah berbagai intimidasi yang dilakukan. Yang kami gambarkan, abuse of power itu jauh lebih rumit daripada tahun 2009 yang lalu, kan, karena merupakan gabungan
dari berbagai operasi-operasi politik pada tahun 71 dan 2009. Kemudian yang kedua, jadi political behavior dan abuse of power itu yang terjadi. Maka jawabannya adalah bagi partai politik itu juga harus membangun suatu kesadaran kritis tentang peran dan fungsi partai politik yang harus dijalankan dari fungsi agregasi kepentingannya, pendidikan politik, rekrutmen. Mas Rocky Gerung mengusulkan kepada saya, ini saatnya bagi PDI Perjuangan untuk membuat kembali School of Thought agar kesadaran berpikir kritis tentang fungsi-fungsi partai ini yang bisa dipahami, karena demokrasi yang dibangun di dalam filsafat yang disampaikan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 45 itu sebenarnya bukan demokrasi konsensus, tapi suatu demokrasi yang muncul dari suatu pertarungan ide, gagasan intelektual tentang bagaimana memotret persoalan bangsa dan negara dan bagaimana kemudian memiliki suatu jalan migrasi yang terpendek dalam mengatasi masalah tersebut untuk mencapai kepemimpinan Indonesia bagi dunia. Itu kan yang masih muncul. Ini kan lama hilang, termasuk dalam tradisi partai. Untung kami melekat dengan namanya Partai Demokrasi Indonesia, sehingga karakter demokrasi Indonesia yang diwarnai oleh diskursus, gagasan-gagasan besar dalam memahami realitas politik, ini yang mencoba kami hidupkan di dalam tradisi intelektual partai melalui sekolah partai. Jadi fokusnya juga harus membangun kekuatan partai politik agar dia dapat menjalankan fungsinya di dalam melakukan konsolidasi demokrasi. Kemudian yang ketiga itu adalah kekuatan pro demokrasi itu. Apapun pers itu bersegala hal untuk melakukan revisi, termasuk undang-undang penyiaran yang disisipkan pasal-pasal untuk melarang fungsi investigatif dari pers, itu harus kita cegah. Kemudian basisnya yang keempat tentu saja adalah fondasi dari negara hukum, karena hukum inilah yang menjadi kesadaran para pendiri bangsa ini bahwa kita bukan membentuk negara kekuasaan yang menjadi makanan sehari-hari kita saat ini dengan berbagai penggunaan hukum yang dipakai sebagai alat politik. Tetapi ketika sudah masuk pada kepentingan keluarganya, tiba-tiba ada juru bicara KPK yang mengatakan dia bukan PNS, dia bukan pejabat negara. Saya bukan PNS, bukan pejabat negara, juga diperiksa buktinya. Tapi kata Bung Karno itu bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita, ya kan? Itu hanya karena nomor handphone saya. Nomor handphone saya dikirim oleh Pak Adi ke seseorang yang di kemudian hari dia menjadi tersangka. Saya tiba-tiba dipanggil 2 kali oleh KPK. Saya tanya, ada duit nggak ke saya? Nggak ada. Ada duit nggak ke Pak Adi? Nggak ada. Ada duit nggak ke partai? Nggak ada. Lalu buat apa dipanggil? Sementara nyata-nyata ada pesawat nyata jet seperti itu tidak dipanggil sampai saat ini dengan alasan PNS dan kemudian bukan pejabat negara. Itu kan diskriminasi yang luar biasa, ketidaksetaraan yang luar biasa di dalam praktek hukum itu sendiri. Kan itu yang kemudian terjadi. Nah, maka kembali dari praktek-praktek negara hukum dari aspek budaya hukum, kemudian profesionalitas aparat penegak hukum, netralitas terhadap kepentingan politik yang mencoba mengendalikan dari setiap proses hukum, kemudian bagaimana keadilan itu betul-betul diwujudkan. Ini juga harus menjadi suatu perusahaan. Saya pikir ini adalah suatu kemerosotan yang sangat luar biasa bagi kita di dalam memaknakan bagaimana hukum yang berkeadilan itu. Hukum betul-betul menjadi alat kekuasaan. Kemudian selanjutnya adalah suatu agenda-agenda strategis ke depan. Karena pengalaman saya sebagai sekjen, ketika saya dulu 2004 berproses sebagai calon anggota legislatif, saya itu menjadi anggota DPR. Begitu banyak partai ini menampilkan fungsi-fungsi ideologisnya di dalam menyatakan keberpihakannya. Ada supir truk yang bisa menjadi bupati tanpa bertanya berapa modal. Ada seorang dosen menjadi wali kota tanpa bertanya berapa modalnya. Jarod Saiful Hidayat itu menjadi wali kota Blitar hanya modalnya Rp30.000, 6.000 kali 5 biaya meternya di situ. Kemudian termasuk Arya Bima. Kemudian ada nama lagi tapi sudah lama saya sudah pindah partai. Itu menjadi anggota dewan termasuk saya itu karena suatu kerja politik, karena gagasan-gagasan yang ditawarkan di dalam melakukan modernisasi partai. Modalnya laptop, tetapi sekarang tiba-tiba kami harus melakukan fit and proper setiap kami bertanya karena praktek demokrasi elektoral.
aspek ideologi memang penting, tetapi mau tidak mau ada pertanyaan tambahan, berapa modalitas yang kamu miliki. Ini kan sebenarnya suatu konsep bilang pemaknaan dari demokrasi yang seharusnya membuka kesempatan dan kepercayaan kepada rakyat banyak. Maka kemarin saya berjuang mati-matian ketika ada seorang yang namanya Mujab, itu anak TKI, ya anak TKI mau menjadi wakil bupati Kabupaten Tegal. Buat kami, kalau kami bertanya berapa dana yang kamu miliki, pasti dia nggak akan lolos. Tapi saya tanya berapa, apa gagasan-gagasan yang kamu miliki sebagai anak TKI. Dan kemudian ternyata dia menampilkan kekuatan politik dalam pajak the power of idea-nya tadi. Politik dalam kekuatan the power of imagination yang ditampilkan seorang Mujab, sehingga dia menampilkan kampanye kreatif dengan menggunakan kotak kosong, karena dia harus berhadapan dengan kekuatan yang mencoba menghadirkan kotak kosong di Kabupaten Tegal. Kemudian di Tangerang, kami ada seorang namanya Irfan Syah. Dalam komitmen politik membangun peradaban, maka pilkada juga harus menjadi proyek-proyek ideologis bagi partai. Dia dulu mengepel itu ruangan Bu Mega pada tahun 99. Tetapi dia sosok yang punya spirit untuk mengejar kepemimpinan intelektual itu. Maka di sela-sela mengepel ruangan Bu Mega, dia kemudian belajar mengambil kursus komputer. Kemudian akhirnya dia menjadi kepala sekretariat, dia mengambil S1. Kemudian dia bisa menjadi anggota dewan. Dan kemudian karena praktek demokrasi elektoral yang pada model, dia tidak terpilih. Kemarin kami beri ruang dia untuk maju sebagai calon wakil bupati di Kabupaten Tangerang. Di situ apa spiritnya adalah ideologi, the power, idea, sama kemudian keberpihakan bahwa politik itu menampilkan mata membangun peradaban. Nah, bagaimana hal-hal yang seperti ini bisa kita munculkan di dalam wajah politik sehingga memberikan suatu ruang bagi orang-orang biasa untuk kemudian maju di dalam suatu kontestasi karena dukungan ide dan gagasannya di backup oleh kekuatan politik ini yang kita lihat. Maka dalam agenda strategis ke depan, yang pertama ya kita harus menata ulang sistem politik kita. Mau tidak mau, basis pemilu langsung itu hanya untuk presiden dan anggota DPR RI. Ini sebagai representasi dari calon-calon yang basisnya adalah individu dengan dukungan kekuatan kolektif, dan inilah yang harus dilaksanakan secara serentak. Yang kedua, sesuai konstitusi peserta pemilu legislatif adalah partai politik. Maka partai harus diatur di dalam undang-undang bagaimana agar proses seleksi kandidatnya itu betul-betul mengedepankan diferensiasi dari aspek ideologi platform partai dan juga keberpihakan partai tersebut, bukan mengedepankan personifikasi atas dasar kekuatan modal atau kekuatan dia anak siapa atau kekuatan dalam konteks praktek-praktek politik nepotisme yang dilakukan secara telanjang itu. Untuk itu kami percaya bahwa melalui regulasi undang-undang sebenarnya bisa diatur suatu sistem kompetisi internal partai yang akhirnya kita bisa mengarah pada sistem pemilu proporsional tertutup atau setidak-tidaknya combine antara open list dan sistem tertutup di dalam seleksi kandidat legislatif sebagaimana dipraktekkan di Jerman. Kemudian yang ketiga, untuk pemilu kepala daerah, kita harus membuka suatu gagasan terhadap pemilu asimetris. Artinya daerah-daerah yang penting secara strategis kita harus melihat indeks demokrasinya, kemudian aspek-aspek sosiologisnya, karena daerah yang memang punya potensi konflik yang sangat rawan, yang ketika demokrasi langsung itu diterapkan ada suatu masa-masa transisi sampai dia mencapai suatu tahapan di dalam pematangan demokratisasi kesadaran hidup berdemokrasi di kalangan rakyat sehingga dia bisa dipilih secara langsung. Untuk kota-kota besar seperti Surabaya, Semarang, Jakarta itu sudah tidak ada persoalan karena kita harus menggeser untuk perspektif memilih kandidat itu dari personifikasi kepada satu ide gagasan. Itu tantangan kita ke depan, dan itulah yang akan kami lakukan. Maka jawaban kami adalah saya mencoba mengkonstruksikan di sini di dalam disertasi saya masih direview secara kritis oleh Prof. Sulis, itu memuat gagasan-gagasan tentang pelembagaan partai itu agar dia punya ketahanan di dalam menghadapi demokrasi elektoral
pimpinan tertinggi, presiden tidak bisa menjaga etika dan moral politik, ya runtuhlah bangunan-bangunan demokrasi ini karena nggak ada keteladanan. Maka jawabannya bagaimana atas pelanggaran etika dan moral ini? Inilah yang harus kita lawan. Terima kasih. Ada tiga gagasan.